Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, fakta menunjukkan bahwa tidak semua orang Kristen itu mengaku benar-benar pengikut Kristus. Banyak di antara mereka yang justru menjual nama Yesus untuk mengejar agenda pribadi, mendapatkan cuan, ketenaran, atau kepentingan politik. Nabi-nabi palsu menyamar menjadi spiritual narsis, ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, seorang penyombong rohani atau spiritual narsis menggunakan firman Tuhan untuk membangun diri sendiri dan bahkan menjatuhkan orang lain, dan jika dibiarkan dampak buruk bagi gereja dan juga bagi orang percaya. Apa tanda-tanda? Ada 5 tanda yang saya beberkan. Pertama, terus-menerus memamerkan pencapaiannya. Seorang dengan spiritual narsis atau penyombong rohani biasanya suka sekali mempromosikan diri menggunakan nama Tuhan. Mereka biasanya akan berbicara soal prestasi pribadi, baru pulang dari menginjil di Jerman, Israel, dan selalu postingan di YouTube dan sebagainya. Sementara Alkitab mengajarkan kita untuk tidak mencari kemuliaan diri sendiri dan tidak menggembar-gemborkan pekerjaan tangannya. Amsal 27 ayat 2. Cara terbaik bagi orang-orang Kristen untuk menghindari dari kebiasaan ini adalah mengikuti teladan Mika 6 ayat 8. Hidup dengan adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, suka menyerang pembicaraan. Spiritual narsis tidak memiliki kontrol dalam berbicara. Mereka menggunakan otoritas tertinggi mereka untuk menunjukkan diri sendiri, dan akibatnya tak jarang bagi mereka untuk menyerang percakapan orang lain. Mereka juga bahkan menyuntikkan opini sendiri ke dalam situasi itu, dan mereka akan menjadi orang yang pertama kali mengajukan komplain di gereja. Alkitab memperingatkan bahwa orang-orang demikian menciptakan perpecahan di antara orang-orang percaya dan hanya untuk mencapai keinginan hatinya. Roma 16 ayat 7-18 dan juga dalam Mazmur 36 ayat 1-4. Tidak ada cara lain yang bisa dilakukan untuk berhadapan dengan orang seperti ini selain menolaknya masuk untuk memberikan pendapat dan pandangannya. Ketiga, menggunakan firman Tuhan. Seorang penipu rohani akan menggunakan Alkitab atau firman Tuhan sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka, bukan tujuan Tuhan. Mereka memakai Alkitab dengan mata tertutup, menghafal hanya segelintir ayat penting yang bisa digunakan untuk membenarkan perilaku mereka. Sementara firman Tuhan yang bertentangan dengan tindakan mereka akan diabaikan oleh penipu rohani ini, seperti seorang Yudas yang tidak bisa dipercaya. Hati-hati, di dalam Yudas 1 ayat 4 mengatakan. Kemudian yang keempat, mengucapkan kasih namun tidak pernah diwujudkan. Cara yang paling mudah mengidentifikasi seorang spiritual narsis adalah apakah kata-kata mereka sesuai dengan tindakan mereka. Ya, di dalam Matius 7 mengajarkan kita bahwa kita bisa menilai seorang nabi dari sebuah pekerjaannya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Matius 7 ayat 17. Ya. Dan yang kelima, mereka terus berbicara tetapi menolak kritikan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hati-hati. Banyak nabi-nabi palsu yang kita perlu mewaspadai dan kita perlu menilai ataupun mencari yang terbaik, ya. Hati-hati dengan nabi palsu. Oke, Tuhan Yesus berkati. Shalom.